Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Yang kami hormati para pengurus PPI Kota Tasikmalaya, juga anak kami Kang Fauz. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesempatan bisa ngarokok kene biasanya mereka. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah dapat dimanfaatkan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan para sahabat PPI, alhamdulillah saya merasa gembira pada malam ini diundang untuk merefleksi kepahlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa yang tenarnya disebut ajaran Sukamana. Sampai saking bahagianya undangan ke Siliwangi di Bandung dari gubernur, saya wakilkan ke Hirni Kifah Hazepa sebagai ketua Patayat Jawa Barat. Kebetulan masih keluarga besar di pesantren Sukamana. Yang menjadi pikiran, angan-angan pada kesempatan ini betul-betul dari para mahasiswa dengan organisasi PMII ada keinginan merefleksi kepahlawanan. Ini suatu hal yang sangat baik. Sementara sekarang banyak orang-orang, para pemuda yang sudah melupakan hal tersebut. Karena seperti peringatan Hari Pahlawan, Muludan, Rajaban, itu bid'ah katanya. Dengan kebid'ahan tersebut justru generasi kita menjadi tidak tahu perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat. Sedikit sebelum saya mengemukakan mengenai kepahlawanan, mengenai maulid saja. Abbas, salah seorang sahabat, bermimpi setelah Abu Lahab meninggal dunia. 1 tahun setelah Abu Lahab meninggal dunia, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dan menyatakan, tidak ada kesenangan yang sangat saya rasakan di alam barzakh kecuali hari Senin. Itu. Jadi Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah dunia akhirat. Ayat Al-Qur'annya ma'agna anhu maluhu wa makasab sayasla naran dzata lahab, berarti laknatannya dunia akhirat. Tetapi masih ada kesenangan yang dirasakan oleh Abu Lahab setiap hari Senin, diringankan siksaannya. Abu Ja'far menyatakan
diringankan siksaan kepada Abu Lahab itu karena merasa bahagia lahirnya Nabi Muhammad. Begitu Siti Aminah melahirkan, ada yang memberitahukan kepada Abu Lahab, beliau merasa gembira sehingga memerdekakan seorang hamba sahaya, Suhaibah namanya, dimerdekakan. Oh, jadi ku ngarasa bunga wungkul nepi ka bisa diringankeun. Atuh komo lamun urang ayeuna peringatan setiap begitu masuk Rabiul Awal, aya marhabaan, baca sholawat ditingkatkan. Insya Allah perasaan-perasaan tersebut insya Allah akan menjadi satu cara atau satu motivasi untuk betul-betul terus merefleksi para mujahid, para pejuang, para pahlawan di dunia, khususnya di Indonesia dan lebih khusus di Tasikmalaya. Saya tidak akan lama bicara, inginnya dialog, ngobrol gitu, ngobrol. Kiai Zainal Mustafa yang nama mudanya itu begitu melakukan umri Hudaimi setelah pulang dari Mekah jadi Mustafa, Zainal Mustafa. Beliau lahirnya tahun 1901, wafat tanggal 25 Oktober tahun 1944 dengan hukuman mati bersama 17 orang para santrinya. Nanti bisa dibaca di buku Ajengan Sukamana ini ya. Juga di Kang Fau juga ada, cuma ini mah karena khasnya seni gitu, jadi bahasanya disenikan gitu. Disenikan. Kalau Kang Ip ini betul-betul dari awal sampai akhir ada di sini. Jadi beliau di masa hidupnya itu berarti hanya 44 tahun. Usia 44 tahun sudah meninggal. Kepribadiannya ini saya bicara bukan dari saya, tapi dari para santri. Kepribadiannya itu cerdas, kemudian disiplin. Beliau perintis ngalogat kitab kuning dengan bahasa Sunda. Jadi yang mengawali ngalogat bahasa Arab dengan Sunda. Kan kapungkur mah Jawa wae, Jawa. Nu urang mah teu ngarti deui, boro-boro Sunda teu ngarti, komo Jawa gitu. Kemudian haus ilmu, sangat terbuka, sonagar, loma sonagar begitu. Ini dengan pihak manapun beliau kenal, gitu. Babarian kenal. Dan ada penyayang binatang, ngurus hayam, saya sekadu hayam, ngurus hayam. Gitu. Kemudian yang menonjolnya adalah fikihnya. Ahli fikih. Jadi kecerdasannya bisa dilihat dari pesantren 17 tahun di Gunung Pahri karena pimpinan pesantrennya mau naik haji. Kemudian Mustafa yang kecil itu sudah diberikan beban untuk memimpin pesantren itu. Kemudian posisi di NU Tasikmalaya yang beliau wakil rais Suriah, kemudian anggota komite pengajaran. Jadi tika pungkur
geus aya kurikulum pesantren. Upami ajengan Ruhiyat mah organisasi yang ditonjolkannya Abah Mustafa itu bagian kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren. Kemudian nama-nama gurunya itu diantaranya Haji Sobandi, kemudian Qolyubi, kemudian Mangun Harja di Kebon Tiwu katanya, itu paling mana Kebon Tiwu nanti. Kemudian Ciromban, Ondok Ciromban, masih Tasik. Beliau itu selalu berhubungan dengan baik, termasuk dengan Dr. Soekarjo ini. Nanti dijelaskan oleh Kang Fauz. Kemudian mengenai ada isu bahwa Yayan Mustafa begitu perang keluar dari NU, memang ada pernyataan dari Yayan Mustafa, tapi beliau keluar dari NU itu bukan karena apa-apa. Alasannya yang saya mengerti sekarang ini, takut organisasi NU kebawa jelek dengan perang beliau. Karena pada waktu itu gurunya Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, kemudian Kang Muhammad Sobandi dari Cileunga sudah 3 kali minta izin, Yayan Mustafa itu tetap tidak mengizinkan untuk berperang. Nah, baru ada sinyal itu yang keempat, karena Jepang sudah masuk di Sukamana. Gitu. Ya geus asup pamila pada sireum oge ban sampai ditijak kurang sampai paeh teh pasti nongcong heula gitu. Jadi ada bahasa Sunda dalam ukhuwah Islamiyah, nah yang harus dipahami oleh generasi. Duka moal bahasa anu kagiliran nasehat pangpaneurina ajengan Jenal Mustafa di Sukamana, anjeunna ngadadarkeun kawajibanana ngajalankeun kaduluranana antara muslim jeung muslim deui. Sanajan upama nasawareh kaum muslimin aya anu beda tangtungan satungtung tunggal syahadatna sarua nabina tetep kudu dianggap dulur. Nah ini yang kita perlu teladani, yang kita perlu sebarluaskan. Jadi dina ayana pabentaran sautak saeutik ulah rek pokok kana kaduluran. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu sudah ditanamkan ke masyarakat. Beda kunut, beda usoli, ulah jadi jalan untuk pemecah belah. Ngan bahasana sebenarnya udah kekorok-korok gitu. Ngan bisa disimpulkan berarti ini ukhuwah Islamiyahnya sangat kuat. Dan ada bahasa dari Yayan Mustafa itu ngaji masuk di UIN di dia di NU eta mah geus bisa ngaji mereka Muhammadiyah, KPS, kamana segala. Oh, jadi tiba heula gitu inti nanti. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa. Jangan sampai ada istilah radikalisme. Padahal di pasantren radikal kabeh dah. Cek sim kuring. So, kiai radikal dah. Kudu dia radikal dah. Tapi radikalnya mungkin radikal Mahmudah. Jadi sekarang kan lagi rame radikal kan? Radikal jadi momok pembicaraan.
Padahal radikal itu sendiri selalu digunakan di pesantren. Tanpa radikal tidak mungkin bisa mendidik. Nah, cuman radikal yang sekarang digembar-gemborkan itu saya menafsirkannya radikal mazmumah, yang turunan Khawarij, merasa benar sendiri, orang lain salah. Nah itu yang tidak boleh. Aing bener mah batur masalah kafir. Seperti Ibnu Muljam. Ibnu Muljam kenapa sampai sanggup membunuh Sayyidina Ali? Karena beliau betul-betul merasa benar sendiri Sayyidina Ali sudah keluar dari Al-Quran, maka kafir. Nah, yang masuk di kita sekarang ini adalah Khawarij itu ngerasa benar sendiri, seperti anu kieu lah nu bom bunuh diri. Bom bunuh diri cenah eta teh panganten ahli surga. Tasim kuring mah disumpingan tasim kuring teh ka kiaina ustadna nu menyatakan itu. Lamun bener gitu ustad, nah teh ustad heula nu bom bunuh diri teh gitu. Ari hayang ka surga mah. Jadi kalau dibawa ke logika tidak bisa menjawab. Sebab penafsiran Al-Qur'an oge wah jauh. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa ajengan Sukamana melawan kebijakan Jepang? Yang pertama, menolak kewajiban setor padi. Karena pada waktu itu semua petani anu gaduh sawah hasilnya tidak setor. Nah, ditolak. Kemudian yang kedua, melawan kesewenangan Jepang dengan hujah fiqhiyah, jihad menjaga akidah, jihad menjaga jiwa, jihad menjaga harta. Jihad menjaga akidah itu hifduddin disebutnya. Jihad menjaga jiwa, hifdun nafs. Jihad menjaga harta, hifdul mal. Dan ini diatur dalam fiqhiyah, harus betul-betul ada jihad di sana. Kemudian yang ketiga, ini ucapan mereka dari orang Jepang bahwa perlawanan Sukamana ini adalah perlawanan sipil terbesar terhadap pemerintahan militer Jepang di Jawa. Tapi dasarnya kita harus tahu, menolak kewajiban setor padi, kemudian jihad menjaga akidah, jihad menjaga jiwa, dan jihad menjaga harta. Kemudian yang selanjutnya, respon Jepang setelah perlawanan Sukamana. Nah, ini ada nyaris-nyaris sama lah dengan pemerintahan kita, terutama Orde Baru. Jepang setelah memutuskan bahwa 18 orang dihukum mati, beliau berpikir ada namanya kehanyakalan lah. Mereka takut tidak dipercaya oleh masyarakat di Indonesia, sehingga semua turun menjelaskan bahwa ajengan Sukamana itu begini. Jadi ingin membagikan fakta supaya ingin dipercaya lagi oleh masyarakat. Karena begitu ada informasi dihukum mati, masyarakat khususnya Tasikmalaya berontak. Nah, untuk menutupi itu misalnya diberi duit kumawel, kalau saya gitu sinar repeh menjelaskan, sehingga Jepang pada waktu itu bisa lagi bergerak. Itu. Kemudian
dengan cara lebih ramah terhadap masyarakat. Jadi ketakutannya takut ada ajengan Sukamana yang kedua gitu. Dia tidak mau berperang lagi. Bahkan Kang Iip penulis buku ini, di antara motivasi ada resolusi jihad itu adalah dari perangnya Sukamana. Itu yang asalnya Pak Yahya di Hadratus Hasyim Asy'ari tidak mengizinkan, akhirnya beliau juga mengakui. Dan diketahui karena hubungannya duka kumaha kapungkur mah gitu, can aya HP, can aya naon, tapi kok bisa berhubungan gitu. Tiap Jumaah jam 8 ini kayak itu jam 10 geus di dieu deui. Duka kumaha itu mah di luar lah. Ya. Geus aya HP ya, kan babarinya. Selanjutnya di antara pemerintahan di zaman Orde Baru itu telah diakui sebagai pahlawan nasional, dan ada pemindahan jenazah Jenderal Mustafa dan 17 orang santrinya yang dihukum mati pada waktu itu tahun 1973. Nah, yang kami ingin kemukakan di sini, sejarah nama mangga lah di aos atau seueur buku bacaan anak mangga. Nah, sekarang merefleksinya untuk kita. Jadi upami dina muludan makan Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Baheula mah perang itu cobi urang ayeuna rek kumaha mengisi kemerdekaan ini. Sementara kita lihat pemerintah, kita lihat masyarakat, tanpa ada organisasi, tanpa ada bimbingan, saya akan hancur. Contoh saja medsos. Padahal itu salah, tapi karena berkali-kali dikemukakan, maka yang salah itu menjadi apa? Benar. Dan itu kayaknya satu trik PMI dulu gitu. Sekarang mau bilang betul lagi. Jadi kami berharap dan kami merasa bangga. Ini mudah-mudahan sebagai wakil untuk menyampaikan kepada teman-teman. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan dan yang diinginkan oleh Allah pada saat ini. Kami menginginkan ada dialog lah, ngobrol gitu, jeung pamuda, kayak misalnya pamuda kene gitu. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.